Hikam hikmah ke 175 dan 176. Tahakkok, akui dan perlihatkan. Biausofika, sifat-sifat engkau yang asli. Ya mudduka, pasti Allah akan memperkuat engkau. Biausofihi, dengan sifat-sifatnya. Tahakkok, akui dan perlihatkan. Bizillika, kehinaan engkau. Ya mudduka, pasti Allah memperkuat engkau. Biizzatihi, dengan kemuliaannya. Tahakkok biajazika, akui dan perlihatkan keterbatasan engkau. Ya mudduka, pasti Allah perkuat engkau. Biqudratihi, dengan kekuasaannya. Tahakkok, akui dan perlihatkan. Bidofika, kelemahan engkau. Ya mudduka, pasti Allah memperkuat engkau. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Maksud dari hikmah yang ke-175 ini, i'tarif wa adhir awsofaka yaj'alakallahu godiyan bihi, azizan bihi, qadiran bihi, qawiyan bihi. Maksudnya hikmah yang ke-175 ini, i'tarif, akui, wa adhir, dan perlihatkan, awsofaka, sifat-sifat asli kamu. Sifat-sifat asli manusia itu minal fakri, fakir, wadhilli, hina, itu sifat asli manusia, tabiat manusia. Wal ajzi, terbatas, bodoh. Waddofi, lemah. Itu sifat asli manusia itu. Berdasarkan Quran surat Al-Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu itu fakir, butuh ke Allah, butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah, butuh perlindungan Allah, butuh diberi oleh Allah, butuh dijaga oleh Allah, butuh diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang mah fakir. Bisa orang ieu henteu ngabutuhkeun Allah, ngurus awak sorangan. Tong borning sapoe 2 poe, samenit bae ku Allah diantep urang, suruh ngurus diri urang. Rasana moal hirup urang paeh langsung. Contoh, ya emang di diri orang teh jantung detak terus mompa darah ke sekujur tubuh orang. Emang kahayang orang, emang nu ngagerakeun nu hayang mahna berdenyut teh urang. Allah. Naon buktina? Urang hees mahna berdetak bae berdenyut mompa bae urang. Eureunkeun ku urang, geus jantung aing capek sia eureun, istirahat heula. Penting ieu mah 3 menit bae eureun. Moal bisa terus baik. Itu menunjukkan bahwa kita itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu butuh kepada yang ngurus kita. Siapa yang ngurus kita? Allah. Maka kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah. Sifat watak karakter kamu itu fakir. Geus bawaan ti lahir. Fakir. Wallahu wal ghaniyul hamid. Hanya Allah lah yang maha kaya, yang tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Katanya Allah enggak membutuhkan siapapun dan apapun. Kenapa Allah bikin malaikat untuk mencatat amal manusia, mengawasi ini, mengawasi itu? Bukan Allah butuh bantuannya. Allah bisa ngurus tanpa bantuan itu, tanpa malaikat.
Kenapa disuruh Allah diberi tugas itu? Karena malaikat itu makhluk sama dengan kita. Dia punya kewajiban beribadah. Beribadahnya itu atas melaksanakan perintah Allah. Kayak kita beribadah disuruh Allah sholat. Kalau malaikat Jibril ibadahnya itu melaksanakan perintah Allah, turunkan wahyu, nurunkan ilham. Itu bentuk ibadah malaikat itu. Macam-macam bentuk ibadah itu. Ada yang dia melaksanakan perintah Allah, ada yang memang disuruh sujud. Dari mulai diciptakan sampai akhir nonggeng baik kita malaikat. Karena disuruh ibadah nonggeng baik. Ada yang disuruh oleh Allah itu membaca subhanallah seumur-umur si mamiti dijian sampai kepada mati, subhanallah yang dibaca. Karena bentuk ibadahnya itu. Kayak kita, bentuk ibadah kita kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk sholat. Sejak mulai balik sampai meninggal dunia kita. Fakir itu kalau kita maknai secara duniawi, fakir itu adalah cukup untuk berdasarkan kebutuhan. Fakir namanya. Bukan berarti kita itu harus memperlihatkan kefakiran itu kemana-mana, pakai motor butut, pakai motor karisma, padahal kabeli, lain gitu, fakir itu lain. Bukan berarti tak fakir itu kita nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda, bukan. Fakir itu menggunakan ala kadarnya secukupnya. Dikasih Allah banyak harta, dia enggak poya-poya menggunakan apa yang dia mau, dia beli. Apa yang dia inginkan, dia beli, walaupun kurang penting. Dia mengambil berdasarkan kebutuhan aja. Buat makan, buat pendidikan anak, buat kesehatan. Kalau bikin rumah ya bikin rumah, cukup berdasarkan kebutuhan lah. Kalau kita bikin rumah cukup 4 lantai, ya cukup 4 lantai lah. Mulai mobil udah mahal-mahal, cukup Pajero atau menggunakan Fortuner. Kebutuhan itu kebutuhan. Misalkan kita diberi harta benda, mampu setiap hari itu makan daging terus. Beli daging, turunkan ulah karena daging, belikan lauk lele gitu dah. Daging 150.000, lauk lele 25.000 sekilo. Pan ayah sisa sabarata 125.000 ka masjidkeun. Tah fakirna kos kitu tah. Mengambil sesuatu yang Allah berikan kepada kita walaupun berlimpah ruah banyak berdasarkan kebutuhan saja. Bukan berarti fakir itu kita nggak punya segala-galanya. Salah satu filosofinya kata Rasul, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya walaupun loba sanggup, ulah sampaikan mentok ke leher. Walaupun ada. Nah ini kita lagi berbicara soal fakir itu, ya. Terus sifat asli yang kedua, zillun. Hina dinyatakan di dalam Quran surat Al-Mursalat surat ke-77 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah engkau kami ciptakan mimma mahin, dari air yang hina. Jadi manusia itu diciptakan dari air yang hina. Jadi memang asli kita mah tuh hina. Jadi kalau kita dihina orang, nggak akan marah. Dihina, dizalimi, direndahkan, dikecilkan, nggak usah marah, nggak usah berbicara harga diri. Begitu dihina, kok sia cicing baik, dihina orang. Memang asalnya saya mah hina. Kenapa kita harus marah dihina orang? Memang aslinya kita hina.
Kalau orang itu dihina orang lalu dia marah, dia merasa hebat, merasa enggak hina. Itu dia enggak sadar, enggak paham, enggak tahu diri, asli dia itu hina. Terus yang ketiga, terbatas dalam pengetahuan, dalam ilmu, dalam kemampuan. Itu dinyatakan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu itu la ta'lamuna syai'an. Kamu enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa, enggak bisa apa-apa, serba terbatas. Enggak bisa ngelawan, enggak bisa berantem. Begitu keluar dari perut ibumu, serba terbatas kita itu. Kemudian yang keempat, sifat asli manusia itu dinyatakan dalam Quran surat Rum surat ke-30 ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kalian min dha'fin, dari lemah dan terbatas. Enggak bisa apa-apa. Lemah pengetahuan, lemah ilmu, lemah kemampuan, lemah tenaga, lemah min dha'fin, serba terbatas. Summa ja'ala min ba'di dha'fin, setelah kamu dalam keadaan keterbatasan, setelah kamu dalam keadaan lemah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian kamu dibuat kuat, dibuat mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu apa-apa, lalu Allah memberikan mata, telinga, hati untuk memahami apa yang ada di lingkungannya. Dia ngaji, dia mendengar, lalu dia paham. Sehingga dengan ilmu itu yang tadinya dia hina, yang tadinya dia lemah, jadi mulia karena ilmu. Begitu lahir nggak punya apa-apa, lalu dia usaha bekerja, punya uang banyak, dengan uang banyak itu dia mulia, yang tadinya lemah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin, begitu dia sudah serba bisa, tenaga kuat, ilmu banyak, punya banyak kemampuan, segala bisa, dha'fan, dijadikan Allah lemah lagi, banyak lupa, pikun, yang tadinya cerdas menurun kecerdasannya, wasaibatan, dan dijadikan beruban, kepala rambut hitam dijadikan beruban. Nah inilah yakini Al-Quran yang bilang begitu itu, bahwa sifat dasar manusia itu fakir, hina, bodoh, dan lemah. Kata Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-175, i'tarif, akui, wa adhir, perlihatkan sifat asli kamu, kefakiran kamu, kehinaan kamu, kebodohan kamu, dan kelemahan kamu. Yang mungkin yang bahasa yang sudah menjadi apa namanya, yang sudah menjadi rumus nih, yang udah viral. Kita itu harus belajar fakir hidup ini, belajar fakir. Kedua, harus belajar hina. Yang ketiga, harus belajar bodoh. Dan yang keempat, harus belajar lemah. Diperintahkan, dasar-dasar itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, lalu dibimbing oleh orang yang sudah ahli Allah, sudah ma'rifatullah, agar kita disuruh mengakui dan menyatakan, memperlihatkan sifat-sifat asli kita itu. Lalu kalau kita sudah memperlihatkan sifat-sifat asli kita itu, apa efek atau faidah dari itu? Yaj'alukallahu, maka Allah akan menjadikan engkau, kalau engkau belajar fakir, maka Allah akan menjadikan engkau kaya, bihi, kayanya dengan Allah.
Bukan kaya dengan duit, bukan kaya dengan dolar, bukan kaya dengan banyak toko, bukan dengan banyak sawah. Kalau kaya dengan duit, duit bisa hilang, ludes, dicuri, habis, miskin. Kalau kaya dengan toko kebakaran, habis, rugi. Kalau kaya dengan kendaraan tabrakan di jalan tol, hancur, miskin. Tapi kalau kaya dengan Allah, Allah tidak akan habis. Allah tidak akan hancur. Allah kekal. Maka kalau kita kaya dengan Allah, maka kaya seumur-umur. Bagaimana supaya kita kaya dengan Allah? Perlihatkan dan akui sifat asli kita, kefakiran kita. Satu itu. Yang kedua, kalau kita mengakui dan memperlihatkan kehinaan kita. Kita itu memang diciptakan Allah dari air yang hina. Jangan merasa mulia, jangan merasa punya harga diri. Ntar dulu dong itu harga diri, waduh, nggak bisa harga diri aku diinjak-injak itu. Ntar dulu. Ini orang kalau sudah berbicara harga diri, wah guys, dia akan cepat tersinggung dan akan marah dan menganggap orang lain kecil. Kalau orang itu belajar hina, azizan bihi, Allah akan muliakan dia dengan Allah. Mulianya dengan Allah, bukan mulia dengan ilmu, dengan jabatan. Ada orang mulia dengan jabatan, ketika dia menjabat dia hormat-hormat. Jabatan bisa pensiun, hilang, selesai. Kalau udah selesai pensiun jabatan, maka kita mulianya kembali hina lagi. Maka kita belajar hina. Begitu dihina orang, begitu kita jatuh bangkrut menjadi hina, enggak masalah karena kita memang udah belajar hina. Nah, jadi kalau kita sudah belajar hina, maka Allah akan memuliakan kita. Mulianya mulia dengan Allah. Allah itu tidak akan hina. Mulianya Allah itu bakin, tidak akan berkesudahan. Berarti kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi apa? Belajar bodoh. Keterbatasan. Nah, di sini nih yang hebat nih. Kalau kita sudah memperlihatkan dan mengakui keterbatasan kita dalam ilmu, dalam kemampuan, dalam segala-galanya kita merasa terbatas, merasa tidak bisa, merasa tidak mampu, maka Allah akan memampukan kita dengan sesuatu yang luar biasa yang orang lain gak punya, yang disebut dengan karomah. Allah beri karomah. Kalau kita sudah merasa nggak mampu, segala nggak mampu, Allah akan berikan kemampuan yang luar biasa yang orang lain nggak punya, namanya karomah. Allah akan berikan karomah kepada kita. Kudratihi, mampunya itu bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan orang lain, bukan dengan teknologi, tapi mampunya bikudratillah, mampu dengan Allah. Allah yang memampukannya kalau kita mengakui dan memperlihatkan keterbatasan kita. Belajar bodoh. Artinya belajar bodoh itu bukan berarti kalau kita ditanya entinya disuruh ngaji embung baik kena belajar bodoh. Lain gitu, belajar bodoh teh lain kos gitu. Lamun anu nanya demi kebenaran, kalau itu nggak dijelaskan, jelaskan, kasih pengertian. Belajar bodoh itu henteu nyalahkeun batur. Coba deuleu ge dina tanbih eta. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan benci kepada ulama sejaman. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Kepada orang yang membenci kita harus sayang. Jadi lamun orang belajar bodoh teh keun bae batur ndek ngomong naon, ndek berpendapat kumaha, ndek ibadah macam kumaha, ulah disalahkeun. Oh, eta meureun manehna mah atuh dia itu udah banyak penemuannya, mungkin ulama ini, mungkin ulama ini. Saya mah belum nyampe ke situ. Jadi pinter kene maneh daripada urang. Tah belajar bodoh kos kitu. Orang belajar di YouTube, belajar di terjemahan, ngerti ayat teu akur jeung pendapat orang, disalahkeun ku urang.
lain belajar bodoh eta mah. Ieu mah teu akur aja dengan dia sesaat. Aduh, masa Allah ge sesaat teu akur. Ngaji kos gitu eta. Zikir kencang-kencang kata Allah pelajaran Allah sesaat eta ulah diilukeun. Sia mah ngaji kos kitu, sia mah guru kos kitu diilukeun. Jangan. Biarkan aja lah. Nah, itu namanya belajar bodoh itu kayak begitu. Kenapa harus belajar bodoh? Orang semakin banyak ilmunya, dia nggak merasa pintar. Kenapa? Begitu dia banyak pengetahuan, ternyata ilmu Allah itu sangat luas. Perbandingan ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan ilmunya Allah itu seperti kita mencelupkan tangan ke laut. Begitu telunjuk kita ini dicelupkan ke laut, angkat. Nah, itu yang nempel air laut yang di telunjuk kita, itu ilmu yang kita miliki. Sementara air laut ilmu Allah. Bandingkan tah cai anu aya di telunjuk jeung lautan. Kayak begitu. Semakin banyak pengetahuan yang kita pahami, yang kita ketahui, ternyata ilmu Allah sangat luas. Dia merasa bodoh. Kalau orang itu sering menyalahkan, dia merasa udah mentok. Mandinya bukan di laut, mandinya di kobakan ya, di kobakan. Perasaan udah nggak ada lagi nih, mentok ya. Di ember, mandinya di ember. Udah nggak ada lagi ilmu, geus pang ustadna bae, geus pang kiaina. Namun kalau nggak sama dengan pemahaman saya salah itu, sesat itu. Justru orang yang merasa pinter, pang bodoh-bodoh na jelema eta. Lamun jelema geus merasa bodoh teu nyalahkeun batur, luar biasa. Eta ilmuna luas di jelema eta teh. Kemudian yang keempat, merasa mengakui lemah kita itu. Lemah. Nah, kalau kita itu memperlihatkan dan mengakui sifat-sifat kelemahan kita, maka Allah akan jadikan kita qawiyan bihi, kita menjadi orang yang kuat. Kalaupun juga ada orang yang akan menghinakan kita, yang akan menjatuhkan kita, nggak ada yang bisa menjatuhkan kita kalau kita sudah Allah kuatkan. Kuatnya dengan Allah, bukan kuat dengan kekayaan, bukan dengan jabatan, bukan dengan tenaga, tapi kuatnya dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqawimuka ahadun alaihi golabahullah. Kalau ada orang yang mencoba-coba akan menjatuhkan kita, kalau kita sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mengalahkan dan yang menjatuhkan orang itu. Sekalipun sedunia orang berupaya untuk menjatuhkan orang yang sudah Allah berikan kekuatan, nggak akan bisa bergerak. Justru mereka yang akan Allah kalahkan itu. Ini kita baru berbicara memperlihatkan dan mengakui. Diperlihatkan kepada siapa kefakiran itu? Kepada Allah. Awas ya. Kita belajar bodoh, belajar fakir, belajar lemah, belajar belajar hina, bukan diperlihatkannya itu kepada sesama. Pakai baju lusuh, untuk ditariska acan, dik belajar hina, lain kos gitu belajar hina teh. Kenapa kamu nggak usaha, nggak tertarik belajar fakir? Bukan begitu, belajar fakir itu bukan belajar nggak punya apa-apa. Orang yang nggak usaha bukan belajar fakir, pamalas eta mah. Mung digawe, mung capek. Bagaimana mengakui, memperlihatkan kefakiran, kehinaan, kemudian kelemahan dan keterbatasan. Diperlihatkan kepada Allah. Wa dzalikal i'tiraf wal izhar. Caranya mengakui dan memperlihatkan sifat-sifat kita yang asli itu bimulazimati ta'at, dengan selalu, mulazamah itu selalu, bimulazamati ta'ati, dengan senantiasa selalu taat kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun.
Kalau kita punya duit, rajin. Kalau kita lagi pusing, ngesarangek ke masjid ke ngaji ke, berarti itu nggak berbagai keadaan. Kalau lagi lengah, punya banyak duit, ada waktu, datang ke pengajian. Lembur, capek, lah sangat ke pengajian, berarti nggak berbagai keadaan itu. Mulazimatut taatnya itu nggak berbagai keadaan. Yang disebutkan dengan mulazimah taat itu dalam berbagai keadaan. Ketika dia ini waktu pengajian, dia kadang balik dia dari pabrik capek, tetap dia berangkat, nggak terganggu. Akhir bulan nggak punya uang, tetap dia ngaji. Nah itu mulazimah taat itu kayak begitu. Selalu melaksanakan taat kepada Allah dalam berbagai keadaan. Ketika sehat, taat kepada Allah, rajin sholat berjamaah. Ketika sakit, emak sok rasa oge. Begitu ngantuk, aduh ngantuk amat ya. Mas Madura udah selawatan di musola. Aduh ngantuk amat ya, aja nama teu kamu sholat. Nah, itu taat itu berbagai dalam keadaan itu. Orang yang senantiasa taat kepada Allah itu maknanya dia belajar fakir. Gak punya apa-apa, dia belajar hina, dia belajar tidak mampu, dia belajar lemah, sehingga dia taat dalam keadaan apapun. Kalau orang yang gak taat atas perintah Allah, itu menunjukkan dia merasa kuat, merasa kaya, merasa hebat. Contoh, rambu-rambu lalu lintas. Tidak boleh masuk jalan sini, harus belok sana. Kalau rakyat jelata, kalau dia merasa rakyat jelata, kalau saya melanggar rambu-rambu ini, tidak saya mentaati rambu-rambu ini, ketika saya ditilang, saya nggak punya duit. Oh, nggak mau saya melanggar peraturan. Nah, itu mengakui kelemahan dia. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya backingan, saya nggak punya duit. Kalau motor saya ditilang, siapa yang mau ngambil? Saya tuh orang hina, orang lemah, sehingga dia nggak mau melanggar peraturan. Allah membuat peraturan, merintah ini, melarang ini. Kalau dia merasa fakir, butuh kepada Allah, dia merasa bukan siapa-siapa, merasa lemah, maka dia selalu taat dengan perintah Allah itu. Tapi kalau orang itu begitu melihat rambu-rambu nggak boleh masuk, dia bapaknya jenderal, begitu lah, atau ini mah gua ditilang, biar nanti bapak gua yang ambil. Berarti dia kan merasa hebat, merasa punya kekuatan. Atau bapaknya bukan siapa-siapa, dia punya uang banyak. Lah atau paling ge lamun ditilang tiap paling ge 100.000. Prit, ulah gandeng polisi ya 100.000. Selesai sudah. Itu karena dia merasa kuat, merasa hebat, sehingga dia tidak mentaati peraturan itu. Nah, kenapa di sini Ibnu Athaillah mengatakan orang yang merasa fakir, merasa hina, merasa lemah, merasa tidak mampu, yaitu dengan bimulazimati taat, dengan senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita taat kepada Allah, berarti kita juga merasa fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Hina kita itu memang Allah ciptakan kita sebagai hina, kita itu lemah, nggak bisa. Tapi kalau dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia nggak merasa hina, dia nggak merasa fakir, dia merasa pintar, dia merasa kuat, rambu-rambu dia tabrak. Kecenderungan untuk tidak taat itu lebih besar daripada orang yang merasa lemah. Wa dzalikal itirafu wal idhad bi mulazimati taati wajtinabin nawahi ma'at tabarri minal hauli wal quwati, sambil melepaskan diri dari kekuatan dan kehebatan. Kalau kita bersolat, jangan merasa kita sholat
Kita punya tenaga, punya kekuatan. Bukan kita yang memampukan sholat, bukan kita yang bisa sholat, tapi kita dimampukan oleh Allah. Ma'at tabarri minal holi, dengan kita melepaskan daya dan upaya, kecuali Allah yang memberikan daya dan upaya. Al-mu'tabaru anha, yang disebut dengan bil istiqomah. Istiqomah. Jadi istiqomah itu ancang. Dia tidak berubah dalam keadaan bagaimanapun, dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah, maka dia akan dikayakan oleh Allah, kayaknya dengan Allah. Kalau orang itu sudah istiqomah, artinya istiqomah itu dia sudah selalu melaksanakan dan menjunjung tinggi perintah Allah, baik itu yang bersifat perintah mengerjakan dan perintah menjauhi. Sudah dia istiqomah dalam ketaatan, maka Allah akan kayakan dia dengan Allah, maka Allah akan mampunya dengan Allah, maka Allah akan berikan menjadi orang yang kuat-kuatnya dengan Allah, dan Allah akan muliakan dia mulianya dengan Allah. Kalau udah begini, jadi tadi apa? Intinya, kesimpulannya kita harus istiqomah. Istiqomah dalam menjunjung tinggi perintah Allah. Di dalam pekerjaan istiqomah menjunjung tinggi perintah Allah itu, di dalamnya ada pengertian belajar fakir, mengakui dan memperlihatkan kehinaan kepada Allah, mengakui dan memperlihatkan kelemahan kepada Allah, mengakui dan memperlihatkan ketidakmampuan dan keterbatasan kepada Allah. Itu tuh, ya. Jadi kesimpulan anak simpel. Belajar bodoh, belajar terbatas, belajar fakir, belajar lemah, yaitu dengan istiqomah. Istiqomah itu selalu menjunjung tinggi perintah Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu taat kepada Allah itu artinya dia sudah mengakui dan memperlihatkan kefakiran kepada Allah, dia sudah mengakui dan memperlihatkan kehinaan kepada Allah, dia sudah mengakui dan memperlihatkan kelemahan kepada Allah. Berarti kalau orang yang tidak taat kepada Allah, berarti dia tidak menunjukkan kefakirannya kepada Allah, tidak memperlihatkan dan tidak mengakui bahwa dia itu butuh kepada Allah. Kalau orang yang sering maksiat, kalau orang yang sering berdosa, kalau orang yang sering melanggar perintah-perintah Allah, perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah justru dikerjakan, ini orang yang tidak mengakui watak asli fakir, bodoh, lemah, dan terbatas. Istiqomah. Jadi istiqomah itu kesimpulannya. Di dalam istiqomah itu, di situ ada pengakuan dan perbuatan memperlihatkan kefakiran, kehinaan, kelemahan, dan keterbatasan. Kalau kita sudah bisa istiqomah, taat kepada Allah dalam berbagai keadaan, maka Allah akan menjadikan kita kaya dengan Allah, akan menjadikan kita mampu dengan Allah, dan akan menjadikan kita kuat dengan Allah, dan akan menjadikan kita mulia dengan Allah. Terus kalau kita sudah istiqomah nih, istiqomah itu luas. Istiqomah itu luas. Di dalam hikmah yang ke-176, Rubbama rozaqal karomata man lam takmul lahul istiqomah. Terkadang Allah memberikan keramat man lam takmul lahul istiqomah, orang yang belum sempurna istiqomahnya. Tadi kata kuncinya kita istiqomah. Dengan istiqomah di dalamnya ada pengakuan dan memperlihatkan kefakiran, kehinaan, keterbatasan, dan kelemahan. Kalau kita sudah bisa istiqomah, sudah bisa memperlihatkan kefakiran, kehinaan, kelemahan, dan keterbatasan kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita kaya dengan Allah, Allah akan menjadikan kita mampu dengan Allah, Allah akan menjadikan kita kuat dengan Allah, dan Allah akan memuliakan kita mulia dengan Allah.